Ya. Kalau partai mahasiswa sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah ide, saya sangat salut, angkat topi, angkat jempol buat teman-teman mahasiswa yang mendirikan partai mahasiswa. Tetapi sekarang ini bukan tahun 1927 seperti pada saat deklarasinya Partai Nasional Indonesia, itu Bung Karno dan kawan-kawan itu anak-anak muda semua, sangat muda di bawah 20 tahunan. Tetapi era dulu dengan sekarang ini agak berbeda. Kalau dulu memang rata-rata yang pinter, yang pemberani, intelektualis itu adalah memang mahasiswa karena jarang orang pintar saat itu. Tapi kalau konteks sekarang ini kok menurut saya kurang pas. Teman-teman, kalau memang ini serius, nanti saya akan menjelaskan problem-problem kepartaian di tingkat nasional itu problemnya banyak. Ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ini harus belajar dari kita. Saya dulu pada saat mahasiswa juga aktif di partai politik. Namanya dulu PRD ya, Partai Rakyat Demokratik. Itu semua mulai ketua umum, pengurus tingkat nasional, tingkat provinsi sampai kabupaten kota itu rata-rata memang mahasiswa. Dan kita sempat ikut pemilu pada tahun 99. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada publik, kita urutan pun di atas nomor 10. Kursi di DPRD tingkat 2 pun nggak dapat, provinsi nggak dapat, apalagi di tingkat nasional, DPR pusat nggak dapat sama sekali. Jadi kalau memang ini serius, maka harus belajar dari sejarah problematika kepartaian. Jadi tidak gampang membuat partai di Indonesia karena banyak sekali dulu ada partai buruh gagal. Sekarang pun lahir partai buruh juga dan saya tidak yakin karena politik di Indonesia ini sudah mulai hilang politik-politik identitas, politik-politik aliran, apakah itu mahasiswa, nelayan, pekerja, bisa kaum miskin kota, istilah-istilah seperti itu menurut saya sekarang ini sudah tidak up to date lagi. Sehingga kesan saya berdirinya partai mahasiswa ini hanya sambil lalu, tidak ada keseriusan. Sebab sekedar mendirikan partai itu tidak sulit. Kalau sekedar itu administrasi terdaftar di Kemenkumham. Cukup 100 orang nyetor KTP, deklarasi, ya sudah bisa terdaftar. Tapi untuk ikut pemilu, sekali lagi tidak gampang. Kepengurusan seluruh provinsi itu 100%, 75% kabupaten kota. Dan setiap kabupaten kota harus menyetorkan KTP pendukung itu 1000 minimal. Oh susah, kantornya pun harus punya. Jadi menurut saya tidak akan mungkin mau partai mahasiswa A nanti muncul partai mahasiswa B, saya yakin kecil kemungkinan untuk bisa lolos di pemilu. Dan anehnya juga sebagai bentuk kritik menurut saya, ketika ini menjadi isu perbincangan nasional, kita tidak dengar itu sikapnya pengurusnya kayak apa, program politiknya seperti apa, bagaimana sikap dia terhadap pemerintahnya Jokowi, kita nggak dengar. Jadi kayak ya boleh dikata kok jadi sekedar guyonan, meskipun saya hanya mendengar bahwa ketuanya itu satu kampus dengan saya dari Wijaya Kusuma Surabaya, tetapi saya tidak kenal ketua umumnya ini siapa gitu, saya tidak kenal. Oke, Mas Soleh, terlepas dari yang tadi Anda analisa bahwa mendirikan partai ini tidak mudah, apalagi kalau menjadi partai peserta pemilu atau berhasil atau tidaknya nanti, tapi ketika ini muncul Partai Mahasiswa Indonesia, apakah dengan penamaan mahasiswa di dalamnya ini ada yang menurut Anda kurang tepat atau ya memang sah-sah saja karena memang tidak ada aturan pelarangannya? Sah saja, mau bikin partai nelayan nggak ada larangan, mau bikin partai buruh tidak ada larangan, bikin partai mahasiswa Indonesia Timur misalkan tidak ada larangan. Tetapi ini bukan sesuatu yang mengagetkan karena partai ini baru terdaftar, belum ikut pemilu, jadi bukan sesuatu yang mengagetkan buat saya kan gitu. Karena tidak sulit untuk partai, jumlahnya pun sekarang sudah lebih dari 70 partai, tetapi nanti yang lolos pemilu paling nggak sampai 15 kan gitu. Oke. Jadi saya mau cerita sedikit. Dulu pada saat saya di penjara itu pernah baca novel, itu tulisan orang Amerika, judulnya itu Harga Sebuah Apel.
Novel ini menceritakan politik di Pakistan era tahun 87, bagaimana saat itu dipimpin oleh diktator militer, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah itu sangat memuncak, terhadap partai politik mereka tidak puas. Nah, satu-satunya saluran yang mereka masih percaya adalah mahasiswa. Nah, tetapi mahasiswa tidak punya tokoh. Nah, akhirnya mahasiswa mencari tokoh. Ketemulah yang namanya